Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala anugerah Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami dari hari-hari yang lalu. Kami memperoleh kemenangan lepas kemenangan oleh karena Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur kami dipertemukan Tuhan kembali dalam program SRK Siraman Rohani Kristen Tuhan. Kami tahu Tuhan kami ada saat ini itu semua oleh karena karya Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita di dalam perjalanan kami Tuhan. Firman-Mu adalah jawaban di dalam setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa atas segala sesuatu Tuhan. Itu sebabnya Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Tuhan Kau persiapkan seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk kami menikmati kebenaran firman-Mu. Demikian juga Bapa di dalam surga, umat-umat Tuhan yang mendengarkan program ini Tuhan, Siraman Rohani Kristen Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kembali hari ini kita dipertemukan dalam program kita, yaitu program SRK Siraman Rohani Kristen. Dan terima kasih buat sobat-sobatku yang terus mendengarkan, bahkan menantikan program ini, dan kiranya lewat program ini saudaraku diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita didengarkan, dijawab oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam program SRK hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-5 Lukas pasal 5 ayat 4, demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Sekali lagi. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, secara khusus dalam perikop ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua pengalaman yang berbeda dalam perikop ini.
Yang pertama, pengalaman para murid-murid di luar daripada Yesus. Lalu yang kedua, pengalaman para murid-murid bersama dengan Yesus. Pengalaman murid-murid di luar daripada Yesus, ya, ketika mereka sedang mencari ikan, menjala ikan, para murid-murid dengan berterus terang kepada Yesus ketika mereka bertemu dengan Yesus mengatakan bahwa sepanjang malam mereka sudah berusaha, berupaya untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka, mendapatkan hasil dari menjala ikan. Tetapi saudaraku, bahwa usaha mereka sama sekali nol. Itu sebabnya dikatakan oleh Petrus bahwa sepanjang malam kami sudah berusaha. Dalam ayat yang kelima dikatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Telah sepanjang malam kami bekerja keras. Ya, berarti murid-murid ini melakukan pekerjaannya tidak asal-asalan, murid-murid ini melakukan pekerjaannya bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi para murid-murid ini melakukan pekerjaannya dikatakan dengan bekerja keras. Tapi perhatikan baik-baik, dengan kerja keras dan berupaya dengan kemampuan, dengan kekuatan mereka, bahkan mereka bekerja keras sepanjang malam, hasilnya nihil. Lalu pengalaman yang berikutnya adalah pengalaman ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan. Artinya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Seperti apa hasilnya? Ya. Dalam pengalaman yang kedua ini ada sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi, yang dialami oleh para murid-murid sendiri ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu bagian pertama yang perlu kita perhatikan. Ada dua pengalaman yang berbeda, ada dua pengalaman yang hasilnya juga berbeda. Pengalaman yang pertama di mana para murid-murid mereka melakukan pekerjaannya, mereka bekerja keras di luar daripada Yesus dan hasilnya nihil. Lalu pengalaman yang kedua, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, maka mereka memperoleh hasil yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa di luar Yesus kita tidak mampu berbuat apa-apa. Maka Yesus mengatakan dengan tegas kepada para murid-muridnya, di luar aku kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Dan memang benar saudaraku, dan digenapi firman Tuhan itu di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan daripada pada saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang berikutnya saudaraku, ada satu perintah yang menurut saya sangat aneh. Perintah ini bahkan juga perintah Yesus yang membingungkan, tetapi hasilnya luar biasa. Ya. Ada perintah Tuhan Yesus Kristus yang bagi saya ini membingungkan, tetapi hasilnya luar biasa. Apa perintahnya itu saudara? Di dalam pembacaan kita tadi, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Padahal tadi mereka sudah bekerja keras, sudah semalam-malaman, tetapi ada perintah dari Tuhan Yesus Kristus supaya mereka bertolak ke tempat
yang dalam. Saudara, dari perintah ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, bertolak ke tempat yang dalam. Yesus sedang mengajari para murid-murid. Yesus sedang membawa para murid-murid kepada satu tantangan yang besar. Saudara, tentunya bertolak ke tempat yang dalam itu akan ada konsekuensi yang lebih besar yang diperhadapkan kepada para murid-murid. Akan ada tantangan yang lebih besar yang diperhadapkan kepada para murid-murid. Tetapi justru Yesus sedang membawa mereka kepada tantangan yang demikian besar itu. Justru Yesus membawa mereka kepada realita persoalan kehidupan yang lebih besar lagi. Yesus sedang membawa mereka dari posisi nyaman ke posisi yang tidak nyaman. Saudaraku, betapa seringkali kita di dalam kehidupan kita ini merasa nyaman dengan posisi kita yang saat ini. Tetapi Yesus ingin membawa satu pengalaman yang baru kepada para murid-murid ini, yaitu bertolak ke tempat yang dalam. Mungkin saat ini juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau sedang diperhadapkan kepada yang namanya persoalan-persoalan kehidupan. Ya. Sedang masuk ke dalam, sedang bertolak ke tempat yang dalam. Saudara, seorang peselancar akan kelihatan kehebatannya ketika dia berselancar di laut yang gelombangnya begitu menantang. Seorang peselancar tidak akan kelihatan kehebatannya ketika dia berselancar hanya di atas air laut yang tenang-tenang saja atau gelombang-gelombang yang kecil. Tetapi justru dia akan kelihatan, kehebatannya akan kelihatan di tengah-tengah ombak yang demikian besar. Makanya para peselancar tidak akan pernah mencari satu tempat, mencari laut yang teduh, yang nyaman, yang enak. Tapi justru mereka akan mencari gelombang laut yang demikian besar. Dan ketika kita saksikan para peselancar berselancar di atas gelombang yang besar itu, enak rasanya mereka melenggang-lenggokkan ya badan mereka di atas laut tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang sangat menarik yang sedang diajarkan oleh Yesus kepada para murid-murid. Yesus menyuruh para murid-murid, bertolaklah ke tempat yang dalam. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Masuk kepada tantangan yang lebih besar lagi. Masuk kepada tantangan yang lebih dahsyat lagi. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya saudara, bertolak ke tempat yang dalam. Saya mau katakan saudara, ketika Yesus memerintahkan itu bertolak ke tempat yang dalam, bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan kepada para murid-murid ini. Yesus ingin mengajarkan kepada mereka bahwa bertolak ke tempat yang dalam itu adalah kesempatan kepada para murid-murid untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan memerintahkan kepada murid-murid, bertolaklah ke tempat yang dalam, adalah sebuah kesempatan kepada para murid-murid untuk mendapatkan hasil yang besar. Saudaraku, tidak mungkin kita memperoleh hasil yang besar kalau yang kita kerjakan hanya sedikit. Gak mungkin kita mendapatkan hasil yang besar kalau yang kita tanam sedikit.
Kalau yang kita tabur sedikit, itu sebabnya semakin banyak kita tabur, maka semakin banyak akan kita tuai. Seorang petani, saudara, ya, bagaimana dia supaya mendapatkan hasil yang lebih banyak, hasil yang lebih besar, maka dia harus menabur, dia harus mempunyai lahan yang cukup luas yang akan dia garap. Ya, kalau ladangnya tidak luas, ya, hasilnya juga tidak luas. Tetapi kalau ladangnya luas, maka tentunya juga ladangnya akan menghasilkan yang cukup besar. Kesempatan bagi para murid-murid untuk mendapatkan hasil yang besar, bertolak ke tempat yang dalam. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perluas segala sesuatu yang kita miliki. Perluas segala sesuatu yang kita miliki. Rancang segala sesuatu yang lebih lagi dari apa yang sudah ada pada kita saat ini. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Lalu yang berikutnya, Yesus memerintahkan kepada para murid-murid itu supaya mereka bertolak ke tempat yang dalam. Artinya, kesempatan bagi para murid-murid untuk menyatakan kuasa Tuhan. Itu sebabnya Petrus berkata seperti ini dalam ayat yang kelima tadi. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tetapi oleh karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ada satu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid-murid untuk menyatakan kuasanya di hadapan para murid-murid. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan memang benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid-murid melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan dinyatakan di depan mata daripada para murid-murid. Padahal perintah Tuhan Yesus ini membingungkan para murid-murid. Kami kan baru saja melakukan pekerjaan kami dengan luar biasa. Kami baru saja berlelah-lelah. Sepanjang malam kami bekerja keras tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi begitu perintah itu didengar mereka, begitu perintah itu sampai ke telinga mereka, Petrus mengatakan, oleh karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kesempatan bagi para murid untuk menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini mungkin engkau sedang diperhadapkan kepada sebuah tantangan yang lebih dalam, tantangan yang lebih besar. Tetapi saya mau katakan, masuklah ke tempat yang dalam tersebut. Ini kesempatanmu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Ini kesempatanmu untuk engkau menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali. Firman Tuhan yang mengajak kami kembali Tuhan. Sebagaimana pengalaman daripada para murid Tuhan. Dua pengalaman yang berbeda dan hasil yang berbeda Tuhan. Pengalaman yang pertama ketika mereka bekerja keras sepanjang malam, tapi tidak bersama-sama dengan Tuhan.
mereka memperoleh hasil yang nihil. Mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi pengalaman yang kedua ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan, ada hal yang luar biasa yang mereka dapatkan. Lalu Engkau memberikan perintah kepada para murid-murid itu supaya mereka bertolak ke tempat yang dalam. Yesus sedang membawa para murid-murid, Yesus sedang memberikan sebuah pembelajaran kepada para murid-murid supaya mereka masuk kepada sebuah tantangan. Bertolak ke tempat yang dalam merupakan gambaran bagaimana murid-murid diajak masuk ke tempat yang banyak tantangannya Tuhan. Padahal justru di dalam kehidupan ini seringkali kami lari dari tantangan. Kami tidak hadapi tantangan yang datang Tuhan. Tapi pada hari ini Tuhan, kami diajar oleh Tuhan supaya kami masuk lebih dan lebih lagi Tuhan kepada tantangan-tantangan yang besar Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Adalah sebuah kesempatan kepada para murid-murid dan juga kepada kami Tuhan untuk memperoleh hasil yang besar, untuk menyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah tiap-tiap kami Tuhan masuk lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi Bapa di dalam surga, di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa di dalam surga, ketika kami lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa Tuhan kami akan lihat secara kasat mata Tuhan. Kami akan lihat Bapa di dalam surga, di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap sahabat-sahabatku Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan program SRK ini Tuhan, siraman rohani Kristen ini Bapa di dalam surga. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, situasi dan kondisi mereka saat ini juga Tuhan, Engkau yang turut campur tangan Bapa. Engkau yang memberkati kehidupan mereka Tuhan. Yang berbeban berat Engkau angkat segala beban mereka Tuhan. Yang hilang pengharapan Engkau kembalikan pengharapan mereka Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan, itu menjadi jawaban, itu menjadi solusi di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapa di dalam surga, di dalam kami menjalani hidup kami Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita yang daripada Engkau Tuhan menjadi bagian kami Bapa di dalam surga. Tuhan, kami percaya Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini Tuhan menjadi hari yang penuh dengan kemenangan di dalam hidup kami, menjadi hari yang penuh dengan damai sejahtera di dalam hidup kami, menjadi hari yang penuh dengan sukacita di dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa di dalam surga, bersama-sama dengan Tuhan kami akan menang. Dan kami percaya Bapa di dalam surga, seturut dengan janji kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, tatkala kami masuk ke tempat yang dalam, bertolak ke tempat yang dalam Tuhan, maka kami akan memperoleh hasil yang lebih besar. Kami akan, kesempatan kami untuk menyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya.